وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita lanjutkan kajian atau pembahasan kitab Al-Jannah wan Nar yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita masih membahas tentang orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam neraka, namun mereka tidak kekal di dalamnya. Suatu saat mereka akan disiksa di dalam neraka seukuran dengan dosa-dosa mereka. Dan ketika sudah selesai, karena mereka masih memiliki keimanan dan juga memiliki tauhid yang sahih, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, sudah dijelaskan beberapa amalan atau dosa-dosa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, namun mereka tidak kekal. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu penjelasannya dosa selanjutnya yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka, yaitu yang ketujuh, aklatur riba, yaitu makan riba. Nah, jadi dosa yang ketujuh yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka adalah aklatur riba, yaitu makan harta riba. Min diantara az-zunubi, dosa-dosa allati yang tubiqu, yang dapat membinasakan sahibaha, pelakunya. Ya, jadi diantara dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya itu binasa, yang akan membinasakan pelakunya itu adalah ar-riba, yaitu makan harta riba. Wa qad qala al-haqqu fil ladina ya'kulunahu ba'da an balaghahum tahrimullah lahu. Waqad qala, sungguh-sungguh telah berfirman al-haqqu, Allah yang maha benar, fi, mengenai alladina, orang-orang yang ya'kulunahu, orang-orang yang makan harta riba. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla yang maha benar, telah berfirman dia tentang orang-orang yang memakan harta riba ba'daan, setelah balaghahum, setelah sampai kepada mereka tahrimullah, pengharaman Allah, ilahu, bagi riba. Jadi ketika Allah sudah mengharamkan riba dan mereka sudah tahu, tetapi mereka masih melakukannya, tetap meribakan harta mereka, yaitu biasanya riba itu adalah dengan meminjamkan harta atau uang kepada seseorang dan nanti dikembalikan harta itu lebih dari jumlah peminjamannya, maka itu adalah riba, yang kita istilahkan dengan bunga, yang kita istilahkan dengan rente. Ya, riba ini ada yang memang terorganisir, ada yang tidak. Yang tidak terorganisir contohnya ya rentenir-rentenir kampung-kampung
Ya, kalau sekarang apalagi bisa lewat online, orang menawarkan pinjaman-pinjaman, ya lalu dengan istilah bunga lunak, ada yang sekian persen, bahkan ada sampai yang menjerat. Begitu juga renter-renter di kampung-kampung juga begitu. Ya, petani-petani, nelayan-nelayan sedang kesusahan, lalu mereka tawarkan ya pinjaman-pinjaman uang, lalu dikembalikan dengan cara berkala, ya dengan bunga sekian. Kalau seandainya tidak mampu membayar, nanti rentenir itu akan menyita harta-harta yang dimiliki oleh nelayan atau petani, dan bahkan tidak jarang mereka akan mengambil rumah, ya, dan lain sebagainya. Nah itu ya riba yang marak, yang istilah tradisional. Ada juga bunga-bunga ya ataupun riba yang dikerjakan secara terorganisir, yaitu dengan ya minjam kepada bank misalnya. Ya, kita meminjam uang sekian ya karena untuk usaha atau untuk suatu keperluan, dan nanti dikembalikan ya tentu dengan nilai yang berbeda. Ya, itu yang umumnya yang disebut dengan riba. Nah, orang-orang yang sudah datang kepadanya penjelasan, sudah datang kepadanya keterangan bahwa riba itu diharamkan, lalu ternyata dia masih melakukannya, nah Allah berfirman tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang yang suka memakan harta riba, maka mereka tidaklah berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan syaitan minal mas, karena dia sudah diganggu oleh syaitan. Ya, seperti orang yang gila nantinya. Zalika bi anahum, yang demikian tuh karena sesungguhnya mereka orang-orang yang suka makan harta riba itu kondisinya sama seperti orang yang kerasukan setan, mengatakan innamal bai'u mislu riba, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Jadi ya, di antara keburukan orang yang suka makan harta riba, suka mempersamakan antara jual beli dengan riba, padahal jauh sekali perbedaannya. Wa ahlallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramah, dan Allah telah mengharamkan riba. Jadi beda. Makanya Allah halalkan yang jual beli dan Allah telah mengharamkan yang namanya riba. Faman ja'ahu mau'izah min rabbih, maka barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabbnya, fantaha, lalu dia berhenti dari melakukannya, dia kemudian berhenti dari riba, maka baginya apa-apa yang telah lalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Nah, jadi insya Allah kalau orang bertobat diampuni dosa-dosa, ia selama melakukan perbuatan meribakan harta kepada orang. Namun wa man 'ada, barang siapa yang kembali melakukan perbuatan itu, dia meribakan orang atau dia meminjam harta riba kepada orang, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka, al-yadubillah. Jadi itu ancaman. Jadi kalau andai kata sudah datang penjelasan, keterangan tentang haramnya riba, ternyata karena mungkin dia masih enak melakukan riba, ya meribakan orang, ya mungkin kalau orang yang meribakan enak, tanpa usaha dia meminjamkan uang akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun misalnya, karena perjanjian 1 tahun dia mendapatkan untung 20% misalnya. Ya, karena enak makanya dia terus meminjamkan uang. Namun juga ada orang-orang yang suka berhutang juga, mungkin merasa enak juga. Ya, karena dia bisa memiliki uang dalam jumlah yang besar, ya, tanpa ada usaha untuk mengumpulkan terlebih dahulu, ya, walaupun dia bayar cicil karena punya kemampuan. Jadi ini pun termasuk yang meminjamkan, yang meribakan dilarang, yang orang meminjam kemudian diribakan juga diharamkan.
Ya, karena riba itu baik yang meribakan atau yang diribakan itu tetap tidak boleh. Ya, maka orang yang kembali melakukan perbuatan riba, maka mereka itu adalah penghuni ya neraka, aliyadzubillah. Nah, itu dalil pertama tentang larangan ya dari riba. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan ar-riba, harta riba, ad'afam mudha'afah, ya dengan cara berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan takutlah ya kalian dengan neraka, dan jagalah diri kalian dari neraka allati yang u'iddat, disediakan lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Nah, dalam ayat ini pun Allah ya menegur, Allah mengingatkan orang-orang beriman, jangan mereka itu meribakan harta. Jangan mereka meminjamkan uang kepada saudaranya atau kepada manusia, namun wajib dikembalikan, yaitu dengan nilai yang berbeda, yaitu dengan berlipat ganda. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang memang diharamkan. Maka orang-orang yang suka meribakan harta atau makan harta riba, atau mungkin orang-orang yang bekerja di tempat riba, dia juga akan mendapatkan ancaman dengan neraka. Ya, maka kalau kita ingin dijauhkan dari nerakanya Allah, jauhkanlah diri kita dari meribakan harta, atau jangan kita memakan harta riba. Waqad adahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh Rasul SAW telah menganggap ya riba fil hadis, di dalam sebuah hadis al-muttafaq alaih, yaitu yang telah disepakati kesahihannya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wahidan, salah satu, min su'bah, dari cabang. Jadi satu dari cabang dunub, dosa-dosa, tubiku, yang dapat membinasakan sahibaha, pelakunya. Jadi Rasul SAW telah menganggap riba itu sebagai salah satu di antara cabang dosa yang dapat membinasakan pelakunya. Nah, itu dapat di dalam hadis muttafaq alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Fa fi sahihain, maka di dalam dua kitab sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, telah berkata Abu Hurairah, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah oleh kalian as-sab'a, 7 al-mubiqat, yang membinasakan. Jadi ada 7 perkara yang akan membinasakan pelakunya nanti di hari kiamat. Dia akan dibinasakan dengan dimasukkannya ke dalam neraka, dia akan dibakar, dia akan direndam dalam air yang panas, dia akan disiksa dengan aneka ragam siksaan di dalam neraka. Itulah yang dikatakan membinasakan. Kalau kemudian mereka, para sahabat, bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjelaskan, yang dikatakan 7 yang membinasakan, pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik terhadap Allah, menduakan Allah dalam peribadatan, menduakan Allah di dalam berdoa, ya, dan yang lain-lainnya. Itulah salah satu 7 yang membinasakan perbuatan syirik. Yang kedua, wasihru, sihir, yang melakukan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, melainkan karena alasan, ya, dengan sebab yang benar. Ya, jadi membunuh orang juga termasuk 7 yang membinasakan. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Ini yang diambil, ya. Jadi memakan harta riba itu termasuk membinasakan pelakunya. Jadi kalau kita ini terbiasa meribakan,
ya harta kita, dan kita membiasakan diri atau terbiasa makan harta riba untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, itu bisa binasa di hari kiamat, karena akan mendapatkan ya kesengsaraan di dalam neraka dengan aneka ragam siksaannya. Kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawali yaumal zahfi, lalu kemudian kabur ya pada hari peperangan. Ya, jadi ketika jumpa dengan orang-orang kafir, sedangkan kaum muslimin sudah siap menghadapi orang-orang kafir, nah ada di antara kaum muslimin yang dia lari karena takut mati. Maka ini pun termasuk 7 yang membinasakan. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ya menuduh wanita beriman baik-baik melakukan perbuatan zina dalam kondisi wanita itu tidak tahu, ya sedang dituduh atau dalam keadaan lalai. Nah, jadi dari 7 hal yang membinasakan ini yang kita ambil dalam bab adalah aklur riba, makan harta riba. Ya, maka hindari diri kita ya dari ya melakukan transaksi riba. Ya, jadi jangan karena kebutuhan yang tidak mendasar, ya karena kita pengen usaha, lalu kita datang ke bank, ya meminjam uang sekian ratus juta atau sekian miliar supaya usaha kita lancar, itu tidak akan berkah. Ya, itu tidak akan berkembang. Ya, di sisi Allah tidak akan. Bahkan banyak kasus-kasus, banyak kejadian-kejadian orang yang berusaha dengan cara seperti itu, ya malah menjadi bangkrut, tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada berkah padanya. Begitupun kita, kalau memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, dan kita lihat ada sahabat-sahabat, kerabat-kerabat kita mendapatkan kesusahan, bantulah mereka walaupun dengan meminjamkan uang. Dan tidak perlu kita itu mengambil uang lebih dari mereka, karena tujuan kita adalah membantu. Karena memberikan pinjaman itu juga mempunyai ya keutamaan ya di dalam agama. Ya, karena Islam membolehkan kita meminjamkan harta kita ya kepada orang yang membutuhkannya. Ya, dan nanti ya akan kita ya bahas ya dalam satu bab ya tentang keutamaan memberikan hutang. Tetapi dalam pemberian hutang ini kita harus memberikan kemudahan-kemudahan. Jangan malah mempersulit dengan cara apa? Membungakan pinjaman tersebut, dengan cara melipat gandakan pembayaran hutangnya itu kepada kita. Nah, itu ada unsur riba. Maka jauhilah ya. Karena itulah makanya di dalam bab ini kita bisa lihat ya, dengan 3 ayat, 2 surat dan 1 hadis yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Abu Umar Sulaiman ya Al-Ashqar rahimahullah tentang bahaya riba. Karena riba ini termasuk satu perbuatan dosa yang dapat menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka. Namun boleh jadi ya ketika orang yang meribakan atau orang yang meminjam dana riba kepada seseorang mungkin masih memiliki keimanan, ya masih memiliki akidah tauhid yang sahih, boleh jadi dimasukkannya dia ke dalam neraka dan sebab ribanya itu ya namun tidak kekal di dalam neraka, dan dia akan dikeluarkan suatu saat nanti dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kita bisa lihat tadi mengenai keburukan, ya Allah sendiri sudah memisalkan orang yang makan harta riba itu, ya dimisalkan oleh Allah, diserupakan oleh Allah dengan orang yang berdiri ya seperti orang yang kemasukan syaitan, seperti orang yang kerasukan, seperti orang yang kesurupan. Ya kita tahu orang yang kesurupan itu bicaranya suka ngaco. Maka orang yang makan riba pun pasti bicaranya ngaco. Dia pasti akan menghalalkan perbuatannya. Bahkan dia memisalkan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Ya, seperti itu. Padahal jauh beda. Ya kalau kita telusuri itu jauh berbeda. Bahwa yang namanya jual beli itu bukanlah riba. Tapi itulah hati orang kalau sudah terbiasa makan harta riba, ya, dan untuk menutupi kesalahannya, apalagi hidayah belum menyapanya, maka bicaranya pasti ngaco. Sama seperti ngaconya orang-orang yang kerasukan syaitan. Ya, makanya ya mereka itu menghalalkan riba, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan pada hari kiamat ketika Allah membangkitkan manusia seluruhnya, mereka akan bergegas keluar ya
kecuali orang-orang yang memakan harta riba. Nanti begitu manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, lalu mereka disuruh kumpul di mahsyar, semua orang bangkit, ya untuk menuju kepada seruan Allah. Nah, semua bergegas kecuali orang yang makan riba. Mereka akan berdiri, lalu kemudian tersungkur dan begitu seterusnya. Hal itu dikarenakan karena mereka suka makan harta riba, yang Allah mengembangkan harta riba itu di dalam perutnya, sehingga mereka merasa berat, atau harta riba ini memberatkan mereka pada hari kiamat. Setiap kali mereka bangun, setiap kali itu pula mereka akan jatuh tersungkur. Mereka ingin bergegas seperti orang-orang lain, pergi atau menuju, namun orang-orang ini tidak mampu melakukannya. Itu. Nah, di hukumannya begitu, belum sampai masuk neraka, sudah seperti itu. Makanya kita jauhkanlah. Jadi jangan kita mengatasnamakan pinjaman lunak atau atau dengan dalih kita meminjamkan, tapi kembali itu dengan harta yang melimpah. Karena pada dasarnya kita kepada apalagi sesama muslim, sesama mukmin, apalagi dengan kerabat, dengan orang-orang yang pernah punya jasa dengan kita, orang-orang yang memang butuh bantuan, maka kalau kita tidak mampu memberi karena kita juga butuh harta tersebut, berikan saja pinjaman. Dan tidak usah kita memberatkan orang dengan pengembalian yang lebih daripada harta yang kita pinjamkan. Karena memang itulah fitrah manusia, ingin memiliki harta tetapi dengan cara yang mudah. Padahal di dalam hal ini tidak mengandung keberkahan. Jadi menafsirkan surat Al-Baqarah tadi, wa qala Qatadah inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan. Sesungguhnya orang yang memakan harta riba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Wa dzalika alamun li aklati riba ya'rifuhum bihi ahlul mauqif. Yang demikian adalah merupakan satu tanda bagi pemakan harta riba yang diketahui oleh penduduk atau oleh manusia seluruhnya yang ada di sana. Jadi orang tahu itu adalah orang yang makan riba, yaitu ketika dibangkitkan dalam keadaan gila. Jadi orang yang nanti di hari kiamat bertingkah seperti orang gila, orang-orang paham ini pasti dulu di dunianya adalah orang yang memakan harta riba. Ada di dunia ini orang-orang yang suka meribakan harta, orang normal sehat. Orang yang tidak ada tanda-tanda orang gila, tapi nanti di hari kiamat kalau menurut Qatadah akan dibangkitkan dalam keadaan gila, dan orang nanti melihat dengan tanda-tanda kegilaannya sebagai orang yang memakan harta riba. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya yaitu Ibnu Mas'ud, "Iza zuhara zina wa riba fil qaryah adinallahu bihalakiha." Jadi apabila zina dan riba itu sudah nampak, sudah tersebar di suatu negeri, di suatu daerah, azinallah, Allah mengizinkan bihalakiha, dengan kehancurannya. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Jadi kalau di suatu negeri itu yang namanya zina dan riba itu sudah menjadi barang biasa, sudah menjadi kegiatan sehari-hari, orang tidak malu lagi untuk berzina, orang sudah tidak malu lagi atau tidak ragu lagi melakukan transaksi riba, sudah biasa. Nah, di saat itulah negeri itu diizinkan Allah untuk dihancurkan, apakah dengan bencana alam atau dengan apapun yang Allah kehendaki. Aliyadzubillah. Jadi kehancuran atau terjadinya banyak bencana, banyak musibah di suatu negeri boleh jadi penyebabnya karena di negeri tersebut sudah nampak atau maraknya perzinahan dan juga sudah legalnya transaksi riba. Nah, kalau kita ingin negeri kita terhindar dari kehancuran, terhindar dari berbagai macam bencana atau musibah, sederhana saja. Jauhi, hindari dan cegah orang-orang itu dari melakukan perbuatan zina dan transaksi riba. Begitupun dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hadisnya marfu, "Idza donnan nas bid dinar wa dirham wa tabaya'u bil 'ainah wa tattabi'u
adna bil baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bala'an fala yarfa'u anhum hatta yuraji'u dinahum. Apabila manusia itu telah menjadi kikir terhadap uang dinar dan dirham, jadi mereka itu kikir, ya, tidak mau menyedekahkan, menginfakkan atau membayar zakat dengan dinar dan dirham, kemudian berjual beli dengan sistem ma'inah yaitu riba, kemudian mengikuti ekor-ekor sapi, maksudnya lebih sibuk dengan urusan pertanian dan peternakan, sibuk dengan pekerjaannya, kemudian meninggalkan jihad fisabilillah, tidak ada keinginan untuk membela agama Allah. Nah, pada saat itulah ketika orang sudah kikir dengan harta bendanya, ketika orang berjual beli dengan sistem riba, ketika orang sibuk dengan pekerjaan dan tidak mau memperjuangkan agama Allah, nah di saat itulah Allah akan menimpakan bala. Allah fa'anzalallahu bala. Allah menurunkan bala atau cobaan yang tidak ada yang dapat melenyapkan, menghilangkan bala itu, ya, hatta yarji'u, sampai mereka mau kembali kepada dinahum, kepada ajaran agama mereka. Ya, jadi munculnya bala, munculnya berbagai macam bencana, ya, musibah, ya, karena kita ini sekarang banyak melakukan kemaksiatan. Kita sudah kikir, tidak mau meninfakkan, menyedekahkan, ya, atau bahkan membayar zakat, ya, atau juga enggan mengeluarkan harta itu untuk melakukan ibadah haji atau kurban misalnya, dan yang lain-lain. Sudah begitu kita transaksi jual beli pun sekarang dengan riba, yaitu kita beli satu barang dengan harga yang berbeda. Kalau dengan cash harga sekian, dengan cicilan harga sekian, ya. Atau juga di sini orang lebih disibukkan dengan pekerjaan. Ya, orang yang bertani, bercocok tanam, atau orang yang beternak sibuk dengan peternakan, dengan pertaniannya. Orang yang kerja di kantor sibuk, ya, tidak mau mempelajari agamanya, tidak mau memahami agama, dan juga tidak mau beribadah, dan bahkan meninggalkan jihad fisabilillah. Tidak ada keinginan untuk memperjuangkan agama Allah. Maka di saat itulah Allah turunkan bala, aliyadzubillah. Ya, marilah kita introspeksi diri. Kenapa banyak bencana di negeri kita? Ya, maka janganlah kita hanya disibukkan dengan dunia dan jauhkan transaksi riba. Begitu dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma zahara fi qaumin ar-riba illa zahara fihimul junun, wala zahara fi qaumi zina illa zahara fihimul maut. Wa ma bahisa qaubun al-kaila wal wazna illa mana'ahumul qatru." Tidaklah zuhara, tidaklah terang-terangan, tidaklah muncul secara terang-terangan, ya, fi qaumin, pada suatu kaum, riba, tidaklah riba itu muncul terang-terangan, ya, sudah menjadi transaksi biasa riba itu, illa, melainkan zahara fihimul junun, akan nampak pada mereka itu penyakit gila, ya. Jadi kalau sudah terdapat transaksi riba yang terang-terangan, baik itu yang secara resmi seperti bank-bank itu, bank konvensional misalnya, atau secara rente di kampung-kampung misalnya. Nah, jadi kalau sudah nampak jelas, maka akan muncul berbagai macam penyakit gila di tempat tersebut. Begitu juga tidaklah muncul secara terang-terangan zina pada suatu kaum, melainkan akan muncul pada lingkungan, pada mereka itu, yaitu kematian. Ya. Kemudian wa ma bahisa qaumun, dan tidaklah suatu kaum berbuat curang dalam al-kail wal wazna, dalam takaran timbangan, illa manahumullah al-qatru, melainkan Allah akan menahan turunnya hujan kepada mereka. Jadi ketika orang sudah berbuat curang dengan takaran dan timbangannya dalam perniagaan, maka dengan sebab itulah Allah menahan turunnya curah hujan, sehingga mengalami musim kemarau yang panjang. Ia akan menyebabkan kesengsaraan kepada penduduk negeri tersebut. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah di antara penyebab banyaknya, ya, ODGJ, orang-orang gila, penyakit-penyakit gila. Karena apa? Sekarang sudah marak yang namanya transaksi riba. Dan tidak mungkin Nabi, ya, mengucapkan ini asal-asalan. Beliau mengatakan ini dan terbukti sekarang banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit gila
karena maraknya yaitu transaksi riba. Begitu juga dalam sebuah hadis yang panjang tentang bahaya riba, Rasul pernah menceritakan ya ketika dalam suatu perjalanan beliau mengatakan, inna akila riba yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah bisibaha finnaril ahmar alladhi huwa misluddam. Sesungguhnya orang yang makan harta riba akan diazab dari saat matinya dia sampai kepada hari kiamat, yaitu di alam kuburnya, di alam barzahnya. Dengan apa? Dengan berenang di sebuah sungai berwarna merah yang dia itu adalah merupakan darah. Wa yulqamu bil hijarah, lalu dia disumpal mulutnya itu dengan batu. Wa huwal malul haram, yang merupakan harta yang haram. Alladzi jama'u fid dunya, yang dikumpulkannya ya di dunia ini, yukallaful masyaqqah, yang dia kumpulkan dengan susah payah. Wa yulqamu hijaratun min nar, lalu dia disumpal dengan batu yang dari api neraka. Kama tala'al haram alladzi jama'u fid dunya, yang barang haram itu dia telan, yang dia kumpulkan di dunia ini. Hadal azab lau fil barzah, ini adalah merupakan azabnya di alam barzah qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadinya hari kiamat. Ma'a, yang disertai laknatillahi lahu, laknat Allah, yang disertai dengan laknat Allah kepada orang tersebut, aliyadzubillah. Nah, jadi antara siksaan orang yang suka makan harta riba sebelum dia masuk ke dalam neraka adalah ketika dia mati dikuburkan di alam kubur, maka dari sejak dikuburkan itu dia akan diazab di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Apa bentuk azabnya? Yaitu dia akan disuruh berenang di sebuah sungai yang warna air sungai itu adalah merah seperti darah. Lalu dia berenang untuk sampai ke tepi. Begitu sudah ke tepi, maka mulutnya disumpal dengan batu, dilempar batu sampai. Nah, batu itu adalah gambaran harta benda yang dikumpulkan dengan cara yang haram. Ya, harta benda yang dikumpulkan secara haram, yaitu diantaranya dengan cara yaitu transaksi riba. Itulah bisa kita perhatikan banyak dalil-dalil tentang haramnya riba, buruknya riba. Bahkan di dunia saya, orang-orang yang melakukan transaksi riba atau ikut terlibat transaksi riba, berapa banyak orang-orang di sini yang menderita. Ya, banyak orang-orang yang bangkrut, banyak orang-orang yang dia itu memikul hutang yang banyak. Bayangkan, banyak orang berhutang ke bank. Bahkan untuk membayar ya bunganya bank saja dia tidak sanggup. Bagaimana membayar hutangnya? Ya, di mana dengan hutang itu bukan berkurang tetapi makin bertambah. Ya, sehingga semua barang-barangnya disita, bangkrutlah dia. Bahkan akibat bangkrutnya, istrinya meminta cerai kepada dia. Anak-anaknya menjauhi dia. Dan akhirnya orang itu stres. Dan karena stresnya dia jadi gila. Atau bahkan banyak yang bunuh diri, aliyadzubillah. Nah, itulah kesengsaraan di dunia orang-orang yang suka melakukan transaksi riba. Memudah-mudahkan untuk melakukan riba. Belum lagi di alam kubur, dia akan disiksa di dalam kubur. Belum lagi nanti di hari kiamat, aliyadzubillah, maka siksaannya itu bertubi-tubi. Ya, maka sebab itu jauhilah ya perbuatan-perbuatan kita yaitu dalam hal transaksi riba ini, jauhi sebisa mungkin. Berhutang silahkan. Ya, karena memang kalau itu memang kita butuhkan, kalau kita perlukan, di mana kita tidak punya uang yang cukup untuk melakukan tadi misalnya anak kita sakit atau anak kita butuh uang sekolah yang cukup besar, ya tidak ada simpanan karena buat makan sehari-hari aja susah barangkali, nggak apa-apa kita berhutang asal kita berniat untuk mengembalikannya. Ya, dan ingat pada saat transaksi hutang piutang itu kita catat ya, dan tidak ada unsur riba, tidak ada nanti dikembalikan lebih, apalagi kita memiliki harta. Ya, ringan tanganlah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, banyak orang yang tidak seberuntung kita memiliki harta. Banyak orang-orang di luar sana merasakan kesusahan, merasakan kesulitan, merasakan kepahitan dalam hidupnya karena mereka tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, padahal mereka sangat membutuhkannya. Ya, berapa banyak keluarga mereka yang merenggang nyawa karena tidak mampu untuk dibawa ke dokter. Berapa banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar ini, membayar itu. Ya, maka bukalah mata hati kita.
ya bergaul dengan orang-orang, karena di luar sana banyak betul orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Ya, nah itu. Jadi belajar, itu baru orang per orang, belum sekolah-sekolah yang perlu bantuan, belum masjid-masjid. Ya bagi kita yang Allah limpahkan rezeki yang melimpah, bantulah. Dan pada saat kita membantu, tidak harus dengan bantu, tapi juga memberikan hutang. Dan ingat, pada saat kita memberikan hutang, jangan sekali-kali kita berharap kembaliannya itu lebih daripada apa yang kita pinjamkan, karena itu termasuk riba dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Ya itulah yang barangkali yang bisa jelaskan. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk dua kita tentang bahaya riba, bahwa orang yang berbuat riba atau memakan harta riba kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya namun barangkali mudah-mudahan jikalau ya orang itu melakukan perbuatan riba, makan harta riba, biasa bertransaksi riba, itu masih ada keimanan dalam dirinya, ya, dan dia masih memiliki akidah tauhid yang sahih, ya insya Allah dia tidak akan kekal di dalam neraka, tapi dia akan diazab di dalam neraka dengan sangat lama. Ya, kalimat khalidan fiha, kekal di dalamnya, itu menunjukkan lamanya, bukan kekalnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, itu dulu yang barangkali bisa jelaskan, dan insya Allah kita akan sambung lagi kajian tentang kitab Al-Jannah wa Nar, ya, dalam pelajaran berikut insya Allah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم